Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Amin. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini, yang tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-22, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Doa saya bagi saudara yang terus setia dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Semakin berakar dan bertumbuh kuat di dalam Dia. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mitspa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Judul perenungan kita hari ini, pasti selalu ada maksud baik Tuhan buat kita. Saat diperhadapkan dengan situasi sulit yang silih berganti, seringkali muncul pertanyaan di dalam hati, mengapa ini terjadi? Mengapa aku harus mengalaminya? Sewajarnya, marah dan sungut mengikuti keraguan saat bertanya, adilkah Allah kepadaku? Kemenangan Daud atas Goliat dan pertempuran lainnya menempatkannya dalam prestasi gemilang. Bersamaan dengan itu, muncul kerumitan lain dalam perjalanan hidupnya. Bertubi-tubinya ancaman Saul membuat Daud menyadari hidupnya hanya selangkah jaraknya dari kematian. Tidak ada tempat bersembunyi bagi Daud. Di rumah Allah ada Doeg. Orangnya Saul memata-matai Daud. Akibatnya Daud mengalami kelaparan dan tidak memiliki senjata. Ia menyingkir ke gua Adulam dan hutan. Daud berpikir bahwa jika ia melarikan diri keluar Israel ke Gad, mungkin ia akan aman. Ternyata tidak juga. Dalam pembacaan dan perenungan kita kemarin, kita mendapati Daud terpaksa berpura-pura menjadi gila supaya dilepaskan oleh Akhis dari para prajuritnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam merespon berbagai kesulitan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, pada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang ketiga ini berbunyi, Daud ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Allah kepadanya ketika ia berkata, sampai hamba tahu apa maksud Allah terhadap hamba. Ini menceritakan bahwa Daud sedang berupaya memahami maksud Allah yang membiarkannya terbelenggu dalam kesulitan yang tak putus-putusnya. Tidak mudah untuk mengakui di hadapan Allah akan hal ini, karena semua ini memerlukan kesabaran untuk dapat berdiri tegak di hadapan Allah ketika akan menerima semua ini. Dari perenungan kita hari ini, kita belajar dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit dalam hidup kita? Apa respons kita dalam mencari maksud Allah? Marilah kita dengan sabar menantikan tersingkapnya maksud Allah tersebut. Tepat pada waktunya, kita akan mengetahui rencananya setelah melewati berbagai kesulitan. Dan pada akhirnya, kita akan mengakui kebaikan Allah di dalam semuanya. Karena tidak ada maksud yang buruk dari Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika sakit yang belum kunjung sembuh, ketika persoalan perekonomian yang belum kunjung selesai, ketika persoalan suami, persoalan tentang istri, dan persoalan-persoalan lain, persoalan pekerjaan, persoalan keuangan, dan semua persoalan-persoalan dalam hidup kita, mungkinkah saat ini tak kunjung selesai? Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu persis sebuah rancangan yang indah sedang menunggu kita di depan. Bersabarlah dalam waktunya. Dia tidak terlalu cepat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Dia akan membuktikan bahwa semua proses yang Dia izinkan terjadi pasti ada kebaikan untuk kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menyemangati kita dan membuat kita terus terlatih sabar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada rancangannya untuk menerima segala keadaan dengan penuh ucapan syukur.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.